Dengan kedatangan kelima Gorose di chapter sebelumnya, membuat keadaan di Egghead menjadi semakin chaos. Sepertinya kali ini bukan hanya Luffy saja yang akan menghadapi para kakek tua menyeramkan ini. Dan apakah Luffy dan krunya bisa melarikan diri dari Pulau Egghead dengan selamat? Inilah spoiler One Piece chapter 1112. One Piece chapter 1112 diberi judul Aspek Keras. Yang mana dalam astrologi, aspek adalah sudut yang dibuat planet satu sama lain dalam horoskop. Lalu sampul cover pada chapter ini masih dengan tema Wano Kuni volume 3. Di kastil ibu kota bunga, Kinemon memberi Yamato sejumlah uang dan meminta bantuan. Chapter dimulai dengan laporan marinir yang mengatakan bahwa semua pasifista yang tersisa di Pulau Egghead telah dikalahkan. Memang tidak disebutkan dalam laporan, tapi kita tahu bahwa Nasujuro lah yang mengalahkan mereka. Di pantai timur laut, Franky mengalahkan wakil Laksamana Red King dengan serangan Strong Right-nya. Bonnie yang saat ini bersama Franky ikut beraksi, dengan mengubah wakil Laksamana Pomsky menjadi anak kecil lalu menendangnya. Wakil Laksamana Guillotine sampai kaget melihat betapa kejamnya Bonnie. Pada chapter ini tidak ada informasi tentang Zoro dan Jinbe. Di dalam laboratorium, York membawa Mars ke ruangan di mana terdapat monitor tempat pesan Vegapunk mulai disiarkan. Mars mencoba menembakkan sinar besar yang dapat menghancurkan ruangan dalam sekejap. Tetapi siarannya tetap tidak berhenti. Lalu York menjelaskan bahwa sumber sebenarnya dari siaran tersebut adalah versi terbaru dari Den Den Mushi yang dibuat oleh Vegapunk, yang diberi nama Haishin Den Den Mushi, atau Den Den Mushi Distribusi, yang disembunyikan di tempat lain oleh Vegapunk. Mendengar hal tersebut, Mars berencana menghancurkan seluruh laboratorium untuk menghilangkan Den Den Mushi itu dengan cepat. Tapi York menghentikannya dengan mengatakan bahwa lantai pengembangan senjata dan pembangkit listrik juga ada di sini. Dan jika laboratorium dihancurkan, kehancurannya akan begitu kuat hingga dapat menghancurkan Punk Records juga. Saat mereka sedang berbicara, Mars merasakan suara kecil yang berasal dari Punk Records. Dia berpikir itu pasti Den Den Mushi yang baru. Jadi dia terbang menuju ke sana. Lalu panel terpotong dan beralih ke Stasi dan Kaku. Di sini Kaku sudah sadar dan bertanya pada Stasi apakah dia telah ditinggalkan oleh kru topi jerami setelah dia mengkhianati CP0 demi mereka. Stasi berkata bahwa dia memilih tetap di sini untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Ia akan mematikan Frontier Dome agar para kru topi jerami bisa kabur. Kemudian panel dipotong kembali. Dan kali ini panel tertuju ke grup Nami. Usopp telah menyiapkan Cap the Bears di Sunny. Namun tanpa Vega Force 01, Sunny tidak bisa terbang cukup jauh untuk sampai ke laut. Edison mengatakan untuk percaya padanya, dan kemudian dia terbang untuk melewati penghalangnya. Edison lalu mengatakan simulasi kerusakan eksternal yang ia terima sebesar 78. Dia juga mengatakan bahwa belum ingin mati. Jadi dia mengajak semua orang optimis. Panel kemudian berpindah lagi dan kali ini ke grup Luffy. Jupiter menyedot udara ke dalam mulutnya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga Luffy, Dory dan Brogy tidak bisa bergerak maju dan mereka tertarik ke belakang. Di sini lagi-lagi Luffy mengeluarkan ekspresi wajah yang sangat lucu. Dan di momen itu, Luffy mendapatkan sebuah ide. Luffy kemudian menendang seluruh bangunan untuk memisahkannya dari tanah, lalu dia melemparkannya ke mulut Jupiter. Setelah itu, Luffy kehabisan energi dan berubah menjadi Old Man Luffy atau Luffy tua. Melihat Luffy kelelahan, Brogy memberinya makanan darurat spesial dari Elbaf, yang disebut Hakal. Makanan ini mengambil referensi dari hidangan nasional Islandia yang terdiri dari daging hiu yang difermentasi. Luffy memang tidak menganggap makanan ini enak, tapi setelah memakannya, dia segera kembali ke bentuk normalnya namun bukan Gear 5. Kemudian cerita berlanjut dengan Warkuri yang mengejar mereka. Luffy lalu menggunakan teknik Gomu Gomu no Red Rock di kepala Warkuri. Tetapi itu malah melukai tinjunya sendiri, karena kepala Warkuri terlalu keras. Di Labo Fest, Saturnus sedang mencoba naik ke atas. Kita bisa melihat kakinya mencapai tempat kelompok Nami. Di sisi lain di pantai timur laut, tepatnya di grup Bonnie. Salah satu raksasa ditebas secara tiba-tiba. Nasujuro tiba-tiba muncul dan berdiri di depan kapal Elbaf dengan sangat menakutkan. Di halaman terakhir chapter, kita kembali ke Punk Records. Di mana Mars kembali ke bentuk manusia dan berjalan ke dalam. Sementara pesan Vegapunk masih dalam keadaan tersiar. Di sana Mars mendengar percakapan antara Shaka dan Stella. Dan akhirnya Mars menemukan Haishin Den Den Mushi, yang berada di lantai ruangan gelap. Namun tiba-tiba Mars mendengar sesuatu yang aneh. Mars pun melihat dan mengamati sesuatu tersebut dengan wajah yang serius. Chapter pun selesai dan itulah spoiler One Piece 1112.
Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya.